Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut konser musik seperti Coldplay bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Bahkan dampak perekonomian dikatakan bisa mencapai triliunan rupiah. Peningkatan reservasi penginapan, tiket pesawat dan juga tempat usaha pun diprediksi meroket jelang tanggal konser tersebut. Selengkapnya kita akan langsung berbincang bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Fitri, terima kasih Metro TV sudah mengundang kami malam ini. Baik Pak Sandi, saya penasaran nih ikut tim yang mana? Ikut war tiket dan sukses ataupun ikut war tiket dan gagal nih Pak? Untuk war ticket gagal mendapatkan alokasi dan seperti banyak cerita saya ikut ngantri. Di depan saya ada 500.000. Jadi itu di screen saya tulisannya ada 500.000 yang ada di dalam website tersebut, dan setelah saya cek dengan promotor, memang animo masyarakat itu sangat besar, 1,5 juta yang pada hari itu saat pre-sale memadati untuk mendapatkan alokasi antara 50.000 tiket sampai 70.000 tiket. Berarti ini sebuah kekuatan ekonomi kita dan bukti bahwa Indonesia sekarang sudah sangat siap menyelenggarakan acara konser berkelas internasional, dan ekonomi kreatif ternyata membawa dampak positif terhadap pariwisata dan perekonomian Indonesia, karena kita berharap nanti akan juga multiplier effect, akan ada efek positif terhadap peningkatan produk-produk UMKM dan posisi Indonesia sebagai destinasi untuk konser maupun pertemuan-pertemuan tingkat internasional. Oke, berarti Pak Sandi tahu persis bagaimana sulitnya bersaing dan mendapatkan tiket konser Coldplay ini ya. Tapi sebetulnya antusiasme ini sudah diperhitungkan atau tidak? Sudah diperhitungkan dan kami sudah memberikan beberapa catatan, karena saat Coldplay konser di Singapura 2017, hampir setengah atau mungkin mayoritas daripada penonton Coldplay yang di Singapura tersebut adalah dari Indonesia. Nah, ini yang kita melihat sebagai sebuah kebocoran, di mana setiap ada konser besar di luar negeri, berbondong-bondong orang Indonesia ke luar negeri, akhirnya devisa pariwisata yang sulit-sulit kita kumpulkan untuk segera bangkit, itu akhirnya terpaksa harus bocor ke luar negeri. Ini yang kami ubah strateginya 2 tahun lalu pasca pandemi, bahwa kita harus mampu menjadi venue, menjadi tuan rumah konser-konser internasional. G20 telah sukses dilaksanakan di Indonesia, dan ASEAN juga keketuaannya telah berhasil kita lakukan secara meyakinkan, dan ini akhirnya bisa memantapkan posisi Indonesia sebagai destinasi satu dari empat negara yang mendapat terpilih menjadi tuan rumah daripada konser Coldplay internasional. Tapi ini kan hanya yang luar negeri. Yang dalam negeri ini juga dampaknya sangat luar biasa, karena kita melihat ada band-band, mulai band besar Indonesia sampai band-band yang menengah, itu sekarang juga konsernya laku dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Oke Pak, ini mungkin pernyataan ataupun pertanyaan dari jutaan penonton ataupun calon penonton yang kemarin gagal dalam war tiket. Sebetulnya ada kemungkinan tidak konser dibuat menjadi 2 hari? Jawabannya ditahan dulu Pak Sandi, karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Sandi berbicara tentang antusiasme masyarakat terhadap konser Coldplay, ini juga akan menunjukkan kekuatan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin kita bisa membahas bagaimana sebetulnya potensi ekonomi dari konser ini seperti apa? Ya, tentunya kita menyambut baik gelaran Coldplay yang menjadi bagian dari rangkaian beberapa event yang kami susun di tahun ini. Ada total lebih dari 3.000 event, konser musik, gelaran budaya, dan event-event yang berkaitan dengan seminar, konvensi internasional dan nasional yang diperkirakan akan menyumbang 162 triliun rupiah. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kita harus mampu untuk mengambil peluang ini, karena
kalau kita lihat ekonomi kreatif ini kan membuka 36 juta lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia di saat kita sekarang sedang bangkit dari pandemi. Jadi cuannya kalau kita lihat atau potensi keuntungannya ini bukan hanya dari penjualan tiket maupun dari merchandise yang dijual, tapi misalnya informasi yang kami terima dari PHRI, hotel seputaran di GBK untuk sekitar tanggal konser ini sudah direservasi hampir 90%. Juga makan minum dan transportasi. Ini akan melibatkan banyak sekali pelaku usaha. Dan 167 triliun ini kalau kita lihat secara porsi daripada persentase ekonomi kita, kan ekonomi kreatif sudah mencapai 7,8% dari PDB kita. Berarti posisi ekonomi kreatif ini sudah masuk ke 3 besar dunia. Dari segi persentase terhadap PDB hanya kalah dibandingkan Amerika dan Korea. Nah, menurut saya total dari konser Coldplay ini bisa berkontribusi antara 800 miliar sampai 1,3 triliun rupiah, dan pengeluaran daripada wisatawan asing yang kita targetkan sekitar 20% yang datang untuk menonton ini bisa mencapai angka hampir 400 miliar. Ini cuan yang bisa menggerakkan ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan kami berharap SDM kita sanggup untuk mengambil peluang ini, dan kita harus pastikan kolaborasi kita ini bisa menciptakan persiapan yang matang sehingga konsernya berlangsung lancar. Oke, potensi cuan yang luar biasa besar Pak Sandi, tapi di satu sisi ini juga diikuti oleh maraknya aksi penipuan dan juga oknum calo tiket konser. Ini bagaimana tanggapan dan penindakannya? Semenjak awal kami sudah berkoordinasi dan saya sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang langsung gercep, karena ini sudah kita antisipasi bahwa pasti akan ada yang mengambil atau mengail di air keruh, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan kami sudah memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat untuk berhati-hati. Karena pasti akan ada 1-2 yang mencoba-coba, dan betul sekitar belasan dari total 50 sampai 70 ribu tiket ini yang menjadi korban. Nah, saya berharap ini tidak akan terulang lagi, dan para anggota masyarakat yang ingin menonton Coldplay tapi tidak mendapat tiket resminya jangan terkecoh, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran, karena tiket ini hanya akan dikeluarkan oleh website yang resmi yang sudah ditunjuk, dan seandainya itu bukan dari resmi walaupun kelihatannya mirip, ini harus betul-betul kita pastikan jangan sampai merugikan. Walaupun kita senang sekali nonton suatu grup band, tapi jangan sampai kita gelap mata, akhirnya kita tidak mengecek kegiatan yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Kami sudah berkoordinasi dan pihak kepolisian sekarang sudah mengambil tindakan tegas, mudah-mudahan ini tidak akan berulang lagi. Kemudian bagaimana sikap dari Kemenparekraf terkait adanya sejumlah penolakan dari pihak yang menolak konser Coldplay ini? Tentunya ini negara demokrasi, tapi ini juga negara hukum. Jadi kami akan tegas, tugas dan fungsi kami adalah menyiapkan konser ini sebagai bagian daripada kebangkitan ekonomi kita, peluang Indonesia di tatanan negara-negara besar dunia sebagai bangsa yang besar, kita mampu untuk menjadi tuan rumah dari sebuah konser di mana ini akan menggerakkan ekonomi kreatif kita. Dan tugas kami tentunya adalah memastikan koordinasi, dan seandainya ada masukan, ada juga pemikiran-pemikiran yang mungkin mengkhawatirkan, ini kita pastikan semuanya ada saluran atau kanal untuk menyampaikan sesuai dengan koridor hukum. Saya sendiri membuka komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang ingin memberikan masukan, dan tentunya apapun yang disampaikan itu
layak untuk menjadi pertimbangan, tapi konser ini akan kita upayakan untuk dilakukan penambahan hari menjadi 2 hari karena animo masyarakat yang sangat besar dan mudah-mudahan ini terbuka peluang sehingga Chris Martin CS ini kerasan di Indonesia dan juga bisa membantu menjual potensi-potensi promosi destinasi wisata di Indonesia dan juga produk-produk ekonomi kreatif kita. Oke, Pak Sandi mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana kemudian pembahasannya sejauh ini tentang kemungkinan konser digelar lebih dari 1 hari atau menggelar konser selama 2 hari ini? Karena dari awal kita sudah memprediksi ini akan menjadi suatu konser yang sangat ditunggu-tunggu dan melihat data-data dari beberapa data yang kami kumpulkan. Oleh karena itu kami sudah membuka pembicaraan dan sifatnya masih dalam pembahasan dan penambahan waktu ini tentunya akan ada pembicaraan dari manajemen Coldplay dan promotor. Kami siap untuk memfasilitasi karena jadwal ini sudah disusun di 4 kota di Asia dan ada 1 atau 2 venue di Australia. Dan kita akan sampaikan permintaan dari masyarakat ini untuk menambah jumlah hari dan mudah-mudahan venue-nya bisa kita persiapkan dan jika seandainya dimungkinkan maka kami akan sangat mendukung agar dampak terhadap ekonomi ini bisa dikalikan 2 kali lipat. Karena kalau lihat 1,5 juta yang menginginkan tiket dengan kapasitas konser yang antara 50 sampai 70 ribu, berarti kalau mereka 20 hari aja konser di sini itu pasti akan penuh terus. Okay. Tapi kita tentunya tidak akan mungkin sebanyak itu, jadi paling maksimum itu 2 hari dan ini kita harapkan bisa dipertimbangkan karena Indonesia udah menunjukkan juga ini penting sekali Fitri, salah satu pertimbangan utamanya mereka itu sangat menaruh perhatian lebih terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi emisi karbon, juga bagaimana konser ini adalah merupakan konser yang hijau, ini bisa kita hadirkan. Oke, baik. Kita harapkan memang konser musik terutama Coldplay ini dapat memberikan dampak perekonomian yang besar bagi masyarakat Indonesia dan kita tunggu Pak Sandi kabar baik tentang kemungkinan konser Coldplay menjadi 2 hari di Indonesia. Baik, terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.